Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 44, praktikan laboratorium sistem informasi manajemen. Nah, dengan saya sendiri yaitu Tera Ayu NPM 2003 20138 dan teman saya yaitu Iren Desda Septiania Aprisal NPM 2003 20113. Nah, di sini kami akan mempresentasikan modul 3 yaitu Dreamweaver. Adobe Dreamweaver adalah sebuah HTML atau Hypertext Markup Language atau sebuah bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, editor profesional untuk mendesain secara visual dan mengelola situs web maupun halaman web dengan editor visual WYSIWYG atau what you see is what you get. Nah, Dreamweaver ini berurusan dengan kode-kode HTML secara manual atau bekerja dengan lingkungan secara visual dalam melakukan editing. Dreamweaver membuatnya menjadi lebih mudah dengan menyediakan tool-tool yang sangat berguna dalam peningkatan kemampuan dan pengalaman kita dalam mendesain web. Selanjutnya adalah kelebihan dari Dreamweaver sendiri. Yang pertama ada mempunyai banyak tema atau template, kemudian mempunyai fitur preview atau view, kemudian mudah dioperasikan bagi pemula, dan terakhir yaitu interface disajikan dalam mode visual tanpa kode HTML atau mode HTML. Selanjutnya bagian-bagian dari Dreamweaver. Adobe Dreamweaver ini menyediakan 3 macam tampilan yaitu kode view, design view, dan split view. Nah, kode view ini cocok untuk para programmer yang terbiasa dengan kode-kode pemrograman web. Sedangkan design view cocok untuk para desainer yang terbiasa dengan visual. Nah, jika ingin menggunakan keduanya, bisa memilih split view. Tentunya ada tampilan awal atau starter pack. Ada 9. Yang pertama itu open a recent item. Nah, alternatif ini untuk membuka file atau recent file. Untuk membuka file, pilih open pada starter pack. Yang kedua ada create new. Create new digunakan untuk membuat halaman web baru. Yang ketiga ada dokumen toolbar. Berisi tombol-tombol yang digunakan untuk mengatur layar kerja dokumen, diantaranya show code view, show code dan design view, dan show design view. Selanjutnya ada menu bar. Terdapat pada Adobe Dreamweaver yaitu File, Edit, View, Insert, Modify, Format, Comment, Site, Windows, dan Help. Selanjutnya ada Workspace Switcher. Berfungsi untuk mengubah atau mengatur jendela kerja sesuai keinginan, sehingga memudahkan kita dalam membuat halaman web. Yang keenam ada Panel Group. Panel Group ini berfungsi untuk membantu dalam mengedit suatu halaman web. Selanjutnya ada text selector, berfungsi untuk menampilkan teks HTML dari objek yang kita seleksi. Kita dapat mengklik untuk memilih keseluruhan elemen dokumen. Selanjutnya ada property inspector. Property inspector ini berfungsi untuk mengatur atau mengedit properti objek-objek yang ada pada halaman web. Yang terakhir ada dokumen Windows, menampilkan dokumen dari halaman web yang aktif atau dokumen yang sedang diedit. Baiklah, selanjutnya untuk pengaplikasian dari software sendiri akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan untuk proses pengaplikasian softwarenya. Pertama kita buka XAMPP, lalu kita klik start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya kita buka phpMyAdmin. Nah, di sini sudah terdapat sebuah database yaitu tentang studi kasus saya, yaitu penjualan nasi Padang. Kemudian kita buat hak aksesnya dengan cara klik add this account. Kita ketikkan saja Padang, lalu ini kita pilih yang lokal. Untuk kata sandinya gampang aja, 1 sampai 5. Kemudian kita centang semua untuk hak akses globalnya, lalu kita kirim. Lalu kita lihat di sini. Nah, sudah ada untuk hak aksesnya. Kemudian pada XAMPP-nya kita buat folder dengan nama yang sama, Padang. Lalu pada folder Padang ini kita buat folder lagi yaitu gambar. Nah, jika sudah seperti ini,
kita buka Dreamweaver-nya. Nah, kemudian jika sudah terbuka, kita pilih yang PHP. Ini kita jangan lupa ganti ke klasik. Lalu selanjutnya kita buat site. Sini new site. Ini kita kasih nama Padang. Untuk penyimpanannya di sini. Nah, di select. Kemudian untuk servernya kita tambah. Kita namai Padang. Ini kita pilih lokal atau network. Untuk server portalnya di sini. Kemudian localhost Padang. Untuk advance-nya kita pilih yang PHP MySQL. Seperti ini kita save. Jangan lupa ini kita centang. Kemudian untuk ini biarkan. Lalu untuk default image kita pilih yang folder gambar, kita save. Nah, kalau udah kita tes dulu sudah hijau semua. Kemudian kita buat database. Connection name-nya kita kasih nama koneksi. Lalu untuk MySQL server kita kasih nama localhost. Username-nya tadi Padang. Password-nya tadi 12345. Kemudian kita select database Padang. Kalau kita tes dulu. Sudah sukses, kita klik OK. Nah, selanjutnya jika sudah seperti ini, kita buat binding. Kita buat record set dulu. Record set dari pembeli. Tabelnya pembeli. Seperti ini, kita klik OK. Kita buat lagi sampai semua entitas. Sini entitas saya ada 5. Jadi kita buat 5 kali. Nah, jika kita sudah membuat binding, kemudian kita buat tampilan webnya. Kita buat dengan menggunakan tabel. Ini 3, kolomnya 3. Kita perbesar dulu. Kita pindah ke tengah. Kita perbesar. Nah, ini. Kemudian untuk ini kita merger. Ini kita kecilkan. Ini kita merger. Nah, seperti ini. Kita masukkan gambar. Ini gambarnya ada di sini. Bentar. Kita copy dulu. Kita copy gambar di sini. Ini kita masukkan gambarnya dengan cara insert image. Nah, ini tadi kita klik OK. Oke. Lalu kita sesuaikan sesuai dengan kemauan kita. Untuk seberapa besar dan nah segini. Ini juga kita atur. Nah, segini.
Kemudian ini kita kasih nama sistem informasi manajemen penjualan. Ini kita enter aja, penjualan nasi padang. Kita taruh tengah. Lalu untuk stylenya kita pilih style yang ini. Sama style yang ini saja ya. Nah, kita bold. Nah, seperti ini. Kemudian untuk warnanya kita klik BG ini, kita samakan saja dengan ini. Dan di sini kita kasih nama home, sini login, lalu sebelahnya about. Ini kita taruh di tengah juga, terus kita stylenya kita pilih yang ini. Stylenya kita pilih yang ini aja, kita samakan aja. Tebal jangan lupa. Kemudian untuk ini kita kasih warna ini mungkin ya. Untuk ini kita kasih warna mungkin ini. Nah kalau udah kayak gini, kita simpan dulu filenya dengan nama index.php. Sebelum kita simpan, kita make a link dulu di home dengan nama home.php. Ini juga login.php. Ini juga about.php. Lalu kita save index.php. Oke. Kemudian kita buat tampilan untuk home-nya. Untuk tampilan home-nya kita buat sederhana aja. Kita buat dari form, lalu kita tulis selamat datang di rumah makan Padang Tirta. Ini kita tengahin. Lalu untuk stylenya kita ganti ke variabel bold. Nah seperti ini. Ini kita save as dengan nama home.php. Oke, save. Nah untuk indeks ini tadi kasih udah. Dan kita coba jalanin. Ini untuk tampilan indeksnya, ini untuk tampilan home-nya. Lalu lanjut kita buat tampilan selanjutnya. Kita buat tampilan about-nya dulu. Sama kayak home, kita nggak usah yang aneh-aneh. Kita buatnya yang simple aja. Sini aja form. Untuk about ini kita kasih nama makan Padang Tirta. Telah berdiri sejak tahun 2010 dengan menggunakan teknologi yang masih manual, sehingga sering memberatkan para pegawai maupun pemilik. Oleh karena itu dibuatlah sistem informasi manajemen ini untuk membantu meringankan beban pegawai dan juga
gitu. Nah ini kita center, kemudian untuk stylenya kita kasih yang kita bold juga, nah kayak gini. Kemudian kita save as and about save. Untuk indeksnya ini jangan lupa dicek lagi. Nah kita save. Kemudian kita akan membuat halaman login. Caranya sama, kita klik dulu, kita insert form. Sini kita kasih username, lalu password kita taruh ke tengah dulu, kita kasih stylenya kode biar keren. Di sini kita tambahin text field. Oke, ini juga kita tambahin text field. Oke, kemudian kita kasih tombol button. Oke, nah ini kita ubah ke password dulu. Lalu untuk submit ini kita nah, ini dia untuk tampilan loginnya. Lalu kita blok, ini kita insert data object, user authentication, login user. Kita akan membuat nah ini yang bisa login itu karyawan dengan username-nya nama karyawan dan passwordnya itu ID karyawan. Kalau sukses itu kita menuju ke sukses.php, dan kalau gagal untuk login kita ke gagal.php. Dan ini ganti ke nama karyawan. Nah seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah lalu kita coba. Oh, jangan lupa untuk di save terlebih dahulu. Kita kasih nama login.php. Ini juga dicek lagi, siapa tahu nggak ketik type. Udah, lalu kita ini home, about seperti ini. Kita balik ke home lagi, lalu kita ke login. Nah untuk ke login ini kita pakai yang karyawan. Misal kita pakai Rehan RM dengan ID-nya RMP04. Kita balik ke RMP04. Nah ini kita ngarah ke sukses.php. Kalau misal kita gagalin, kita arang aja. Nah ini akan mengarah ke gagal.php. Jadi langsung aja kita buat halaman untuk login dan suksesnya. Untuk halaman login dan sukses, untuk halaman login dan gagalnya, kita buat di sini aja untuk halaman gagal. Kita kasih teks supaya login Anda gagal. Harap masukkan username dan password yang dengan benar. Nah kayak gini. Kalau udah kita save as, kita kasih nama gagal.php. Oke, kita edit dulu ini supaya cantik. Kode. Nah kita save. Nah lalu kita coba lagi. Ini untuk Rehan, kemudian nah akan muncul seperti ini. Kemudian kita buat halaman suksesnya. Untuk halaman suksesnya itu kita buat yang simple aja. Kita insert form.
kita buat tabel, row-nya 6, kolomnya 2. Oke, nah kita gedein dikit, kita geser ke tengah ini. Lalu ini kita kasih input, ini kita kasih data, kasih pembeli, makanan, karyawan, kasir, dan nota. Ini untuk semua entitas kita masukkan, makanan, karyawan, kasir, nota. Kita tengahin, kemudian kita blok, kita edit stylenya agar cantik. Nah, ini dia untuk halaman suksesnya, tapi ini kita ganti dengan logout, bukan login lagi. Ini untuk make linknya kita ganti ke logout.php. Kita oke. Lalu kita save as, jangan lupa kasih nama sukses.php. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita buat halaman logoutnya. Ini kita hapus dulu, bentar. Kita insert, lalu kita home, kita kasih teks, pastikan bahwa data yang diinput sudah sesuai. Ini kita taruh tengah. Untuk stylenya ini keyboard, jangan lupa di bold kayak ini. Lalu kita save as, belum, kita pakai user authentication logout. Ini kita pilih yang logout, kemudian ini kita arahin ke home, sini aja. Nah, ini oke. Nah, udah, kita baru save. Kita kasih nama logout.php, save. Sekarang kita coba dari login yang berhasil, Rehan RMP04 login. Nah, ini dia, kemudian udah ada halaman logout. Pastikan data yang diinput sudah sesuai, kita logout lagi, kita kembali lagi ke home. Lalu selanjutnya kita akan membuat halaman untuk input makanan dan data makanan. Sebelum itu saya mau revisi ini dulu. Nah, jika udah, untuk halaman ini input makanan dan data makanan kita edit di sini aja. Caranya kita klik insert dan form. Lalu selanjutnya kita insert lagi, kemudian kita pilih data object, kita pilih yang insert record, kita pilih yang record insertion from wizard. Ini tabel, ini koneksi tabelnya makanan karena kita mau buat ke makanan. Lalu untuk inserting go-to-nya kita ke data makanan.php. Ini untuk labelnya pilih yang ID pembeli. Ini sebagai primary key atau mana yang mau dipilih gitu. Display as-nya menu,
menu propertiesnya kita pilih yang dari from database. Pembeli, ID pembeli, ID pembeli. Ini makanan. ID pembeli, ID pembeli. Kita oke. Kita cek lagi sudah tidak ada yang salah, lalu kita oke. Nah ini dia. Kita bisa ganti ini biar rapi. Kemudian harga. Ini untuk insertnya kita kasih nama, tambahkan data. Oke. Untuk stylenya kita pilih yang kode. Nah, selanjutnya kita kasih tulisan pembeli dan input dan lihat data makanan. Kita taruh ke tengah. Kembali ini kita make link ke sukses, ke halaman sukses. Untuk data makanan ini kita make linknya ke data makanan.php. Oke. Lalu kita save as input makanan.php. Oke. Nah kayak ini. Kita coba untuk input data apakah sudah bisa atau belum. Coba nama makanannya nasi sayur. Jadi karyawannya RMP02, pembelinya 04, harganya 13.000. Tambahkan data, apakah bisa? Nah, belum ada, berarti masih ada yang salah. Kita cek lagi di sini. Nah, ini ada kesalahan. ID pembeli. Oke. Nah, ini untuk logoutnya kita ke itu diner. Lalu kita coba sekarang. Kita coba apakah bisa. Nasi sayur gulai MB 07 deh. Di pembelinya 09, 13.000. Tambahkan data. Nah, ini udah ke data makanan. Kita lihat apakah udah nambah. Dia udah nambah. Lalu kita akan buat sekarang data makanan. Kita buat di sini aja, kita buat di sukses saja. Untuk input data makanannya juga sama kita buatnya. Kita dari form dulu, lalu kita ke data object, lalu kita pilih yang dynamic data dan dynamic table. Dari tabel makanan, all record, ini bordernya terserah tapi saya pilih yang 3, kita oke. Nah ini tinggal diedit aja biar tampilannya bagus. Center, kemudian stylenya kita pilih yang kode mungkin. Ini kita taruh center. Nah ini bisa dipepet-pepet gitu biar tampilannya nggak terlalu panjang. Nah kayak gini. Nah kayak gini. Lalu
Udah. Lalu di sini kita tambahin juga option kembali dan option input data lagi. Nah, kita kasih di tengah. Lalu untuk stylenya kita ganti juga biar cakep. Kemudian ini kita make link ke sukses PHP. Dan untuk data makanan ini kita make link ke data makanan. Ke input makanan maksud saya. Nah ini, kemudian kita save nama data makanan.php. Save. Nah, sekarang kita coba mulai dari awal yang dari indeks. Kita coba. Ini indeksnya kayak gini. Kita ke home. Bisa. Kita ke login. Bisa. Kita ke about. Juga bisa. Untuk ke login kita pilih yang Rehan. Kemudian tadi passwordnya RM. Login. Nah ini di suksesnya kita belum nautin makanan. Jadi kita tautin dulu ke sukses ini. Kita make link ke input makanan. Dan ini kita make link ke data makanan. Kita save dulu. Oke. Nah ini udah kita make link. Kita klik. Udah bisa. Kita lihat data makanan udah bisa. Kita kembali balik ke sukses. Kita input udah bisa. Dan untuk entitas yang lain juga sama kayak itu. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.